Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Masjid Jami Darul Ilmi yang kami muliakan, dalam kesempatan yang baik ini kita sudah sama-sama sholat zuhur. Saya akan baca salah satu hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hadis itu datangnya dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian nanti disambung dari hadis yang datangnya dari sahabat Nabi, yaitu sahabat Umar bin Khattab. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Wali muslimin an Umara fi fadlil qaul kama yaqulul muadzin kalimatan kalimah siwal hayy alatain fayaqul la haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, saudara-saudara, hadis yang pertama ini dari sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri, dan ini hadis yang otentik. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi, iza sami'tumun nida, apabila kalian sedang mendengarkan adzan, faqulu, maka ucapkanlah misla ma yaqulul muadzin. Ucapkanlah seperti apa yang diungkapkan oleh atau yang diucapkan oleh muadzin. Ya, dari mulai takbir, ketika muadzin bilang Allahu Akbar, kita ikuti ya, sampai seterusnya. Tapi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pengecualian ketika lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, ini menariknya Bapak-bapak, saudara-saudara. Memang dalam hadis, sekali lagi hadis yang sahih, itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la turaddu. Doa di antara azan dengan iqamah itu doa yang tidak akan tertolak. Berarti di antara waktu mustajab, sekali lagi, di antara waktu yang mustajab itu adalah berdoa di antara azan dan iqamah. Sehingga bapak-bapak, saudara-saudara, itu sangat-sangat dianjurkan kegiatan apapun kecuali yang akan darurat ya. Itu kalau sudah mendengarkan azan ya kita hentikan dulu, karena di situ ada waktu mustajab. Kita ini di Indonesia nggak punya tempat mustajab. Kita ini di Indonesia nggak punya tempat mustajab. Dimanapun dan apapun nama tempat itu bukan tempat mustajab. Tapi kita dimotivasiin oleh Rasulullah SAW mempunyai waktu-waktu mustajab. Nah, di antara waktu mustajab itu adalah antara adzan dengan iqamah. Nah, termasuk di sini korelasinya, nyambungnya dengan hadis, apa saja diungkapkan oleh muazin kita ikutin. Ketika muazin bilang Allahu Akbar, ya kita ikutkan dengan lafaz Allahu Akbar juga. Ketika muazin mengucapkan syahadatain, kita ikutkan juga dengan kalimat syahadatain. Yang tadi saya bilang menarik, kecuali ada lafaz hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Nah, lafaz dua ini makanya dibilang di sini hayya 'alatain, ya, hayya 'alatain itu diartikan kalimat atau lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah itu dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Dari dua lafaz tadi, hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah, diartikan hayya 'alas shalah, marilah kita sholat. Kemudian hayya 'alal falah, marilah kita mencari kemenangan. Di dalam cara ngaji bahasa Arab itu ada lafaz yang didahulukan dan ada lafaz yang dibelakangkan sangat-sangat berpengaruh.
Makanya di Al-Quran itu ada lafaz yang diawalkan, ada lafaz yang diakhirkan, itu bukan kebetulan, tetapi sekali lagi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Saya contohkan saja ini biar aktual. Di dalam Al-Quran itu lafaz antara pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu lafaznya pencuri laki-laki dulu, as-sariku was-sarikotu. Atau masalah perzinahan, lafaznya azaniatu wazani. Jadi kalau pencuri itu lafaznya muzakkar dulu, laki-laki dulu, baru perempuan. Tapi perzinahan itu diawali dengan azaniatu dulu, baru wazani. Penzina perempuan dan penzina laki-laki. Ini mempunyai arti yang sangat-sangat dalam. Secara umum mayoritas ya pencurian itu dilakukan oleh orang laki-laki ketimbang orang perempuan. Tapi perzinahan itu lebih besar terjadi karena godaan perempuan. Makanya redaksionalnya bukan azani wazaniatu, akan tapi azaniatu wazani. Sekali lagi, ada lafaz yang didahulukan dan dibelakangkan dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis, itu sangat pengaruh. Salah satu ada kitab yang spesifik ya, bicara masalah keilmiahan ayat-ayat suci Al-Quran. Itu ada kitab namanya Nazaratun fi Kitabillahi Azza wa Jalla, karangan Syekh Hisam Al-Hamsi, yaitu ulama dari Syria ya. Nah, kaitannya di sini tadi, kenapa lafaznya hayya 'alas sholah dulu baru hayya 'alal falah? Jadi kita disuruh sholat dulu baru mencari kemenangan. Artinya ketika kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala disuruh ibadah dulu baru kita mencari kemenangan. Kalau kita sudah ibadah, justru sebetulnya dengan ibadah itu mencari ketentraman batin. Kalau kita sudah tentram batin, apapun yang kita punya dan berapapun yang kita peroleh itu akan menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita, nauzubillah, saya bilang kita jangan menunjuk orang. Kalau kita tidak ibadah, apapun yang kita miliki dan berapapun yang ada sama kita, itu tidak akan menjadi tentram, tidak akan menjadi tenang batin kita. Makanya ibadah itu, ini pernah saya ungkapkan di dalam khutbah Jumat di masjid ini juga, ibadah itu bukan menjadi beban buat kita. Ini kita semuanya dari sini nih. Ibadah itu bukan beban, justru menjadi asik, menjadi tentram batin kita. Kita yang sudah biasa ibadah, contoh sholat zuhur, sekali aja kita sengaja enggak sholat zuhur, kita berasa punya hutang, tidak akan tentram batin kita, tidak akan senang apapun yang kita miliki. Tapi kebalikan, kalau Islam ngaji usul fikih mafhum mukhalafah, kalau kita sudah ibadah, apapun yang tadi saya bilang, apapun yang kita miliki dan berapapun, itu bisa jadi menyebabkan kita tentram, menyebabkan kita tenang. Ini salah satu hikmat. Jadi ibadah itu sekali lagi bukan pembebanan, bukan menyusahkan, malah dibalik. Dengan ibadah itu kita akan menjadi sakinah gitu ya. Nah, termasuk tadi di sini. Jadi ketika melafazkan azan itu hayya 'alas sholah dulu baru hayya 'alal falah. Kalau kita sudah ibadah, secara khusus di sini dibilang ketika kita melakukan ibadah sholat, maka kita akan mencari yaitu tadi kemenangan-kemenangan itu melalui apa? Di antaranya adalah ketika kita seharusnya malas untuk ibadah tapi kita mau ibadah. Yang seharusnya kita mau ya sekali lagi malas berbuat kebaikan tapi kita masih mau berbuat kebaikan. Minimal menangnya kita itu kenapa? Minimal kita menang melawan godaan setan. Kan kita ini bapak-bapak, saudara-saudara, kita ini potensi banget beribadah, tapi sekali lagi kita pun potensi banget untuk berbuat maksiat. Ini tanda kutip nih. Kita ini manusia, memungkinkan banget kita beribadah, berbuat kebaikan, tapi dalam waktu bersamaan kita memungkinkan banget untuk berbuat maksiat. Nah, tapi dengan faktor ibadah tadi, kemaksiatan apapun, perbuatan dosa apapun, itu berkat taufik hidayah dari Allah. Yang asalnya kita malas ibadah jadi mau ibadah, yang asalnya nauzubillah akan berbuat kemaksiatan malah nggak jadi berbuat kemaksiatan. Penentunya adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nih, Bapak-bapak, saudara-saudara, cara untuk mempertahankan, cara untuk mendapatkan taufik hidayah dari Allah itu melalui sholat. Jadi sholat ini cara yang jitu,
yang paling hebat untuk kita mempertahankan hidayah yang ada sama kita dan mencari hidayah-hidayah yang lain. Makanya cara ngaji fikih, Bapak-bapak, saudara-saudara, satu-satunya ibadah yang tidak ada keringanan boleh ditinggalkan itu cuma sholat. Kalau ibadah yang lain ada keringanan untuk ditinggalkan. Contoh, orang udah nggak mampu puasa Ramadan, monggo silakan nggak puasa Ramadan. Orang dalam keadaan musafir, memayahkan, merepotkan, bahkan melelahkan, boleh untuk tidak puasa. Tapi kalau sholat selagi dia berakal tetap wajib. Sehat tetap wajib sholat, sakit tetap wajib sholat. Dalam keadaan musafir wajib sholat, meskipun bahasa saya ini, apalagi tidak dalam keadaan musafir. Pokoknya intinya satu-satunya ibadah yang tidak ada toleransi, yang tidak ada keringanan untuk ditinggalkan, itu adalah ibadah sholat aja. Kalau saya mau bandingkan dengan ibadah haji, ibadah haji itu wajib dan itu merupakan rukun Islam yang kelima. Tapi ada potensi, ada peluang untuk boleh tidak dilakukan secara langsung, artinya secara waktu dekat. Kenapa ya? Bisa jadi karena faktor keuangan, bisa faktor karena kesehatan, bisa faktor karena perizinan dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk sekarang ini orang kalau mau ibadah haji bisa jadi bukan karena faktor punya uang yang banyak aja, belum tentu bisa. Akan tapi harus ada tahapan-tahapan. Itu maksud saya tadi, tidak bisa langsung untuk menunaikan ibadah haji dan itu diperbolehkan gitu. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini keilmiahan lafaz la haula wala quwata itu begini. Kenapa ketika lafaz hayya 'alas shalah, ketika muazin bilang, kita jawabnya la haula wala quwata. Ketika muazin bilang hayya 'alal falah pun kita menjawabnya dengan lafaz la haula wala quwata. Arti aslinya atau mungkin sebelum artinya bahasanya nih, ini cara ngaji ilmu nahwu ya. Kita ini di Indonesia populer lafaz la haula kita baca cuma satu aja, la haula wala quwata illa billah. Maksudnya la haula pakai fathah. Tapi sebetulnya lafaz la haula ini boleh dibaca 3 macam. Tadi saya bilang di Indonesia ini umumnya kita baca cuma la haula wala quwata aja. Tapi padahal boleh dibaca la haulan wala quwatan. Bahkan boleh dibaca la haulun wala quwatun. Ini terutama tadi saya bilang biasanya di negara-negara Arab ini biasa membaca la haula itu dengan 3 macam. La haula wala quwata illa billah, la haulan wala quwatan illa billah, la haulun wala quwatun illa billah. Boleh dibaca 3 macam itu cara ngaji ilmu nahwu. Waraqibil mufrada fatihan kala haula wala quwata watsani ja'ala. Itu terungkap dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik. Baik, kembali. Itu bahasanya ya, redaksionalnya itu boleh dibaca 3 macam. Nah artinya bahwa Bapak saudara-saudara, ini bahasa saya ini cara orang Betawi, ngapah dah itu ketika muazin bilang hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah kok jawabannya la haula. Begini bahwa Bapak saudara-saudara, la haula diartikan kita ini tidak bisa menghindari kemaksiatan, kita tidak bisa menghindari perbuatan dosa kecuali ada petunjuk dari Allah, kecuali ada hidayah dari Allah. Kan tadi saya bilang kita ini potensi banget, kita berpeluang banget berbuat maksiat. Apa sih maksiat? Maksiat itu bukan berarti harus mabok aja, maksiat itu bukan berarti harus membunuh aja, maksiat itu bukan berarti judi aja. Maksiat itu universal, umum. Orang enggak sholat zohor maksiat, orang enggak puasa Ramadan maksiat. Jadi tidak menunaikan kewajiban itu dianggap maksiat. Bahkan cara ngaji akidah nih, secara ngaji tauhid, orang tidak sholat karena malas berdosa aja. Contoh, ada orang sholat enggak sholat zuhur karena malas berdosa. Orang enggak sholat maghrib karena malas berdosa. Tapi ini cara ngaji akidah, kalau meyakini bahwa sholat zuhur itu enggak wajib, murtad. Kalau meyakini sholat subuh itu enggak wajib, murtad. Bahkan enggak meyakini sholat Jumat itu wajib, murtad. Jadi beda. Enggak sholatnya karena malas, berdosa. Tapi kalau enggak mau sholat karena faktor menyatakan tidak wajib, itu dianggap murtad. Itu perbedaan antara ngaji fikih dengan ngaji akidah. Makanya kembali tadi, jadi kita ini kalau tidak ada taufik hidayah dari Allah, kita tidak bisa menghindari kemaksiatan. Makanya banyak banget Bapak-bapak saudara-saudara,
Orang pinter itu belum tentu nggak bisa berbuat maksiat. Bisa dibalik. Justru orang-orang pinter itu lihai berbuat maksiat. Penyebabnya apa? Nah, kalau saya mau teruskan, bisa jadi ketika dia orang Islam, bisa jadi dia melakukan ibadah, tapi kok maksiat jalan terus. Penyebabnya dan kemutlakannya adalah orang yang biasa berbuat maksiat atau terus menerus bisa berbuat maksiat karena tidak mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya la haula itu dalam sekali pemahamannya. Jadi kita itu nggak bisa menghindari kemaksiatan. Kita itu nggak bisa menghindari perbuatan dosa kecuali adanya taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-katanya wala quwata sekarang. Kalau tadi kan la haula. Jadi la haula itu kita tidak bisa menghindari kemaksiatan kecuali ada taufik hidayah dari Allah. Sekarang wala quwata. Wala quwata kita tidak bisa taat kepada Allah, kita tidak bisa melakukan ibadah kepada Allah, kita tidak bisa melakukan amal-amal soleh yang lain kecuali ada petunjuk, sekali lagi taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya kita bisa menghindari kemaksiatan itu karena ada taufik dari Allah. Ketika kita pun melakukan perbuatan baik atau ibadah, kita mendapatkan taufik dari Allah. Kenapa kau bilang taufik aja? Begini, oleh ulama kontemporer yang baru beberapa tahun meninggal, wafat, almarhum al-maghfurullah Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, kata beliau begini dalam tafsir Munirnya. Ini tafsir Munir yang kontemporer ini, yang terbaru untuk zaman sekarang itu. Di dalam tafsir Munir beliau ketika menafsirkan ayat yang biasa kita baca dan ini rukun dalam sholat, yaitu Al-Fatihah, ayat yang berbunyi ihdinas syiratal mustaqim. Hidayah itu petunjuk dari Allah untuk berbuat kebaikan. Itu namanya hidayah, petunjuk lah. Namanya hidayah atau petunjuk itu datangnya dari Allah. Tapi hidayah yang tertinggi namanya taufik. Taufik itu diartikan persesuaian. Kata-kata persesuaian, kalau di dalam Islam itu diperintahkan, maka kita bisa mengerjakan, itu disebut namanya kita mendapat hidayah taufik. Kalau di dalam Islam kita dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat, terus kita bisa meninggalkan, berarti kita mendapat hidayah taufik. Jadi bahasa mudahnya gini, kita tidak melakukan perjudian, kita tidak melakukan pengkorupsian, kita tidak melakukan perzinahan, itu kan semua kemaksiatan. Ketika kita tahu itu haram dan kita enggak mengerjakannya, berarti kita mendapat hidayah taufik. Sekarang dibalik nih, kita tahu sholat itu wajib, kemudian kita lakukan, berarti kita mendapat hidayah taufik. Kita tahu puasa Ramadan itu wajib dan kita mau dan mampu melakukan puasa Ramadan, berarti kita mendapat hidayah taufik. Berarti melakukan perbuatan baik kita mendapatkan hidayah taufik, meninggalkan kemaksiatan pun kita mendapat hidayah taufik. Kalau mendapat hidayah aja belum tentu mendapatkan hidayah taufik. Tapi kalau sudah mendapatkan taufik atau mendapatkan hidayah taufik, berarti dia sudah mendapat petunjuk. Makanya yang tadi saya bilang at-taufik itu persesuaian. Artinya persesuaian. Artinya persesuaian apa? Kalau perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, itu berarti mendapatkan at-taufik. Makanya banyak ya kawan-kawan kita, mungkin termasuk kita, kalau selesai mengucapkan sambutan atau ceramah sering bilang wabillahi taufik wal hidayah. Jadi nyebutnya taufik dulu baru hidayah. Kenapa? Orang yang mendapatkan hidayah belum tentu mendapatkan taufik. Apa contohnya? Agamanya Islam. Bahkan di KTP, di kartu pengenal status agama Islam. Tapi belum tentu konsekuen menjalankan ibadah. Belum tentu mau menjalankan ibadah puasa. Padahal agamanya Islam. Itu namanya baru dapat hidayah doang, tapi belum mendapatkan hidayah paling tinggi, itu at-taufik. Tapi ketika kita, saya bilang kita, saya husnuzon, saya positive thinking, ketika kita di dalam Islam diperintahkan kita mau kerjakan, berarti kita mendapat hidayah taufik. Ketika dalam Islam itu banyak larangan dan kita mau dan bisa meninggalkan, berarti kita mendapatkan hidayah taufik. Sekali lagi bahwa Bapak saudara-saudara, inilah salah satu keilmiahan di dalam hadis-hadis ini, hadis yang otentik, hadis sahih. Berarti antara azan dengan iqamah sangat-sangat dianjurkan kita berdoa karena itu adalah waktu yang mustajab. Yang kedua, ketika azan dilantunkan itu sangat-sangat baik kita ikutin.
Kita ikutkan ucapan-ucapan dari muazin. Terlebih-lebih ketika muazin bilang hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah mencari ketentraman batin. Hayya 'alal falah itu simbol kita mencari kehidupan duniawi, tapi diawali dengan ibadah dulu. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apapun di dalam Islam diperintahkan kita bisa secara konsekuen mengikuti dan mengerjakannya, tapi dalam waktu bersamaan berkat taufik hidayah dari Allah, apapun itu tadi, perbuatan baik dapat kita lakukan, perbuatan maksiat dapat kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya ucapkan atau saya baca dalam hadis ini yang berkaitan tentang masalah keutamaan azan gitu ya. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Atau mungkin kalau ada pertanyaan sementara, atau mungkin sementara kita tutup aja, Bapak-bapak, saudara-saudara, insya Allah ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.